Bu apa ini? Bu ini. Nah begitulah sejatinya belajar deh. Banyak tanya toh. Ya Bu. Sebentar buat pelajaran nih gak bisa duduk baik-baik dulu duduk nih. Supaya sama ini. Oke, yang pertama Ahmad Saki Abdul. Saki rambut tak tolong cukur. Makasih ya. Amelia Agus. Amira. Kenapa Amira? Tanya Kina, chat Kiki, kenapa Kina tidak ke sekolah kemarin? Wow, itu apa? Sore, tidak ke sekolah ya? Iya. Nah, itu Haikal. Kenapa? Regina itu butuh Haikal sebagai pelindung. Ina. Ada Bu. Diperhatikan profesor baik ya. Coba apa yang kalian pelajari pekan lalu? Tarikan alat menjaga kehidupan. Nah, apa kaitannya dengan bab yang sekarang? Bab sekarang itu adalah iman kepada kitab Allah, menjadi generasi yang cinta Al-Quran yang toleran terhadap perbedaan. Apa kaitannya? Melestarikan alam itu ada di dalam Al-Quran apa tidak? Ada. Dalam Quran surah apa itu? Surah Ibrahim. Quran surah Ibrahim ayat 32. Ayat 32. Nah, sekarang kita belajar tentang iman kepada kitab Allah. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi generasi yang toleran. Apa itu toleran nanti dijelaskan, dan bisa menghargai perbedaan. Mau sampaikan tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini ada dua. Yang pertama, kalian bisa mengetahui atau memahami makna iman kepada kitab Allah. Terus yang kedua, kalian bisa menghargai perbedaan agama. Nah, itulah yang mau dipelajari. Nanti setelah pembelajaran, kita akan mengevaluasi bisa kita capai di dua pembelajaran. Toh? Insya Allah. Bisa? Insya Allah. Supaya sebelum kita masuk di bab ini, Ibu mau tanya dulu. Ada yang atau apa yang kalian ketahui tentang apa itu iman? Atau ada yang masih paham apa itu iman kepada kitab Allah? Itu iman siapa? Ya, oke. Yaumi. Iman secara bahasa berarti pengakuan yang melahirkan sikap menerima, lalu berarti membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan Menurut bahasa Bu. Yes. Ibu mau bahasa kalian tuh gimana? Iman itu artinya apa? Sederhana aja deh. Iman itu artinya jawaban yang berasal dari pikiran kalian sendiri ketimbang lihat Google, lihat buku. Oh, pakai pikiran itu berarti pikiran kalian berproses, otak kalian berproses. Ibu hargai tadi karena ada usahanya. Apa yang kalian ketahui tentang kitab? Iman kepada kitab Allah ya. Oke, bagus. Apa itu kitab? Pedoman manusia. Oke, apa itu? Kenapa? Karena ada beberapa agama di negara kita itu memiliki kitab. Nah, kitab itu untuk apa? Untuk dijadikan pedoman. Kitab yang dimaksud itu, apakah hanya Al-Quran? Tidak. Kitab Injil, kitab Zabur, kitab Torah, kitab Al-Quran. Ya, bagus sekali Pak. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, ya, oke ya. Dan pada kesempatan ini nanti Ibu bagi kalian menjadi beberapa kelompok ya, beberapa kelompok. Kemudian Ibu kasih kalian masalah, bukan masalah yang bagaimana, tapi masalah tentang tujuan pembelajaran kita tadi. Nanti Ibu kasih kalian masalah, kemudian kalian melihat atau menonton, menyaksikan masalah itu. Setelah kalian menyaksikan, Ibu bagikan kalian lembar LKPD namanya, lembar kerja peserta didik. Setelah nanti kalian menyimak videonya, menyimak kasus atau masalahnya, maka kalian disuruh untuk menganalisis dan menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Ibu mau bagi kelompok ini menjadi 4 kelompok. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran yang kedua adalah
perpecahan. Nah, contohnya gimana? Kalian silakan perhatikan ya. Ibu bakalan sampaikan di depan. Kemudian jawab itu pertanyaannya, penyebab masalahnya ini apa, kemudian solusi menurut kalian apa. Oke? Sangat juga kuat dan menjadi perhatian bahkan Yang di Maluku itu adalah salah satu tragedi konflik antar agama yang terbesar di dunia pada abad ini. Video ini tadi itu tentang kisah yang pernah terjadi di Ambon. Kisah apa itu? Kisah perpecahan antara umat Islam dengan umat Kristen. Jadi mereka itu dulu baku cungkil dikit aja langsung panas, langsung emosi, langsung marah. Nah, sampai-sampai ini menimbulkan apa akibatnya? Akibatnya adalah mereka saling membunuh, saling bakar-membakar. Ada dua orang sahabat. Sahabat ini adalah satunya beragama Islam, satunya beragama Kristen. Ini yang orang Islam kata-katai, Amelia orang Kristen, akhirnya baku bentrok, satu keluarga itu terpecah lalu jadi satu masyarakat, satu desa akhirnya bentrok. Nah, kenapa dia nyari gitu juga? Silakan dikerja. Jawaban kami yaitu makna iman kepada kitab-kitab Allah adalah bermakna untuk menjadi pedoman hidup yang diberikan hidup manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Rasulullah untuk diberikan terjadinya perpecahan dan kerusuhan antara agama yang terjadi di kota Ambon pada hari agar tidak terjadi kerusuhan antara agama lain, saling bertoleransi agar masa kini dan masa depan lebih baik. Selain itu, kita juga harus saling menghargai agama orang lain dan menumbuhkan rasa toleransi antar sesama. beragama yang disampaikan berbeda dengan agamanya sendiri. Pihak yang ingin memanfaatkan kepentingan pribadi atau kelompok. Bangunlah kegiatan positif di dalam kelompok. Keragaman harus dibangun dan toleransi dan perdamaian. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengatasi dan mencegah konflik tersebut. 1. Menghargai perbedaan agama. Bangun. Terima kasih. Yang telah diberikan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Terjadinya konflik antar agama karena tidak adanya toleransi. Mereka membeda-bedakan agama mereka dan menganggap bahwa agama mereka lah yang paling benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 1. Apakah kerusuhan seperti tadi bisa saja terjadi di lingkungan sekitar kita? Terima kasih. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Bisa saja terjadi jika tidak menunjukkan rasa toleransi dan tidak menghargai agama orang lain. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menghargai satu sama lain. Ini kasih nilai 89. Meyakini bahwa Allah telah menurunkan Al-Quran untuk Rasul dan disampaikan kepada seluruh umat manusia, bukan hanya Al-Quran, tapi banyak juga kitab-kitab lainnya. Bagus sekali. Sampaikan bagaimana cara kita menghargai perbedaan. Bagaimana cara kita menghargai agama lain. Cara menghargai perbedaan dalam beragama yaitu saling mentoleransi antar agama dan tidak mengejek agama orang lain. Terus, lagi. Menghargai pendapat dan keyakinan orang lain. Oke. Terima kasih ya. Nah, kemudian untuk menghasilkan satu karya yang berkaitan dengan kita untuk membuat timeline keinginan masing-masing. Seluruhnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surya siapkan. Kita dengar suaranya kan tidak pernah didengar suaranya Surya toh. Menyiapkan. Siap gerak. Berdoa sebelum belajar.
Nah, ini dalil tentang amanah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Jadi ibu akan jelaskan yang pertama tentang dalil وَأَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى النَّاسِ مِمَّا يَعِظُكُم بِهِ بَصِيرًا. Sakti dan maha amanah dan masuk jujur. Bangunan yang lagi apa itu jujur? Percaya. Walaupun padahal itu salah satu. Terusnya begini, kalian akan coba begini deh, ada yang bisa jelaskan ulang dulu apa sih itu amanah, apa itu jujur? Amanah adalah kepercayaan yang diberikan ke seseorang yang sengaja sebaik-baiknya. Ya, masuk. Ada lagi? Ada. Apa yang kalian ketahui tentang amanah atau contoh dari amanah itu sendiri apa? Ada yang tahu? Dulu.